Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di MM13 Channel. Kali ini kita nggak visit. Kali ini aku kedatangan tamu, temen aku sendiri. Dia mau cerita pengalamannya di dunia horor atau mistis. Nanti aku kenalin di sini. Dan untuk kali ini kita bahasnya agak beda ya, bukan tentang naik gunung. Jadi gimana keseruannya? Langsung aja aku kenalin sama teman aku. Ini dia. Halo. Halo, kenalin nama gua Puji. Iya. PSK dari Sasamu Kopi. PSK jangan lu pikir bahwa negatif ya. Pelaku seduh kopi. Mantap. Oke Ji, ini nih gue kan sempat denger cerita dulu banget ya waktu gue nongkrong di ini lo nih Sasamu Kopi nih guys. Lu pernah ada pengalaman semacam horor kan? Itu gimana sih? Bisa lu ceritain sedikit nggak? Apakah lu pernah? Ini pengalaman horornya yang pasti bukan naik gunung ya, karena kali ini kita nggak bahas tentang naik gunung. Enggak. Jenuh juga lah ya kan. Ya, bosan ya guys. Udah bukan sekali dua kali ya, kayak gitu ya. Oke, lu cerita deh sama temen di rumah. Gua pernah yang gua alamin dalam keluarga bokap sekali sama waktu gua masih kerja gue di luar kota ya kan. Bukan sekali dua kali, cuman yang paling gue dapetin itu malah di daerah Jakarta, gedung tua ya kan, cuman masih dipakai gitu loh, di daerah salah satu Jakarta sampai saat ini masih terpakai gedungnya. Cuman gue nggak bisa sebutin nama gedungnya, cukup nggak enak rananya ya kan ya. Tapi cukup spesifik dong, Jakarta mana? Jakartanya Jakarta Barat, Utara, Timur. Kalau lapangan Banteng tuh mana tuh? Jakarta Pusat kali ya? Pusat ya? Oh iya, Jakarta Pusat berarti. guys, cuma kita tutupin namanya jangan, masih jangan. beroperasi sampai saat ini. Sampai saat ini beroperasi ya kan. Apa tuh ceritanya Ji? Penasaran nih gue. Kalau waktu pas di rumah orang tua gue itu memang orang tua gue banyak apa ya, dulu tuh banyak yang pengen nyokong ke bokap gue, cuman bokap gue nolak ya kan. Akhirnya ada orang yang nggak suka, akhirnya salah satu mistis kayaknya nggak pantas sih sebenarnya buat orang-orang, karena orang-orang kan punya perasaan ya, punya hati nurani, cuman betul. Sampai segitunya karena gelap mata akhirnya kena deh ke rumah gua ya kan. Ya alhamdulillah nggak terjadi terhadap keluarga sih, lebih ke arah rumah aja saat itu terganggu. Dan yang keduanya waktu gua masih zaman kerja di dunia telekomunikasi ya, network jaringan, wah itu luar biasa. Apa tuh? Pas subuh lah, menjelang subuh ya kan, gua kebetulan ada kerjaan. Nah di gedung itu, wah cukup apa ya, mengerikan karena gue kerja waktu itu berdua ya kan sama temen gue, partner gue, temen gue nggak berani. Ternyata security gedung itu pun nggak berani sampai ke atas itu. Akhirnya ya udahlah. Lantai tertentu kah? Mungkin hampir setiap lantai. Waktu itu gue kerja di rooftop ya kan. Oh gitu. Mau nggak mau deh ya kan. Gue ngelewatin beberapa lantai dan akhirnya pas naik ke arah pengen rooftop baru ketemu tuh. Wah luar biasa lah itu. Mau nggak mau, itu pun gue sebenarnya udah naik saat itu, cuman karena perut lapar ya kan, mau nggak mau gue harus beli makan ke bawah. Gue jalan sendiri ya kan. Pas turun sih nggak ada masalah. Akhirnya pas terakhir, pas gue naik ke atas sendiri lagi, nah di situ gue ketemu apa tuh? Kunti. Akhirnya gue pengen balik turun lagi. Ya jaraknya kurang lebih ada 3 meteran dari gua. Kalau gua harus balik lagi harus turunnya kurang lebih ada 6-7 lantaian.
akhirnya gue sikat aja, gue lewatin depan dia dan gue stay cool gitu. gua Nggak, lu lihat dengan mata kepala lu jelas sosoknya. pas banget sosoknya. Dia kebetulan pas tangganya itu modelnya jadinya naik, terus di sini kayak ada balkon gitu, di situ bangku-bangku yang udah nggak kepake, dia duduk di situ dan gua mau nggak mau harus lewatin itu naik ke atas lagi. Nggak pakai lift ya? Enggak, itu karena yang lantai terakhir untuk naik ke rooftop. Oh. Di situ ya akhirnya mau nggak mau tuh gue lewatin ya kan. Cuman kayak apa ya, aura gue kayak kesedot banget di situ. Oh gitu. Ini berat banget ya kan, bahkan sampai jalan pun berat. Gue ngerasain itu banget ya kan. Sampai akhirnya gue pas di rooftop ya, gue tuh pengen jalan aja, langkahnya bener-bener berat, kayak dia ngikut aja gitu ya kan. Akhirnya ya udah, gue mau nggak mau gue turun tuh paginya, baru turun gue. Karena takut dijegat sama dia lagi pas turun ke bawah. Gue bukan takut dijegat sama dia lagi ya kan. Gue takutnya yang lain-lain lagi. Oh, takut ada hantu-hantu yang lain lagi, bukan si kun doang. Enggak sih, kalau gue rasa di situ banyak banget, karena aura gue kesedot banget di situ. Sampai gue kerja tuh, ya kerja sih bisa fokus gue, cuman kayak ada yang ngeganjel aja kayak gitu ya kan. Itu bukan sekali dua kali lah kejadian di dunia kerja gue ya kan. Mulai dari Bandung, Sulawesi dulu sampai Papua Nugini pun pernah gue ngerasain itu semua. Yang paling horor di tempat kerja lo di mana? Yang lu rasain? Lu kan kayak di kantor lu yang tadi di Jakarta Pusat itu kan lihatnya kun-kun gitu. Sementara lu banyak apa sih work experience-nya, yaitu di Papua dan lain-lain tadi. Ada nggak yang lebih serem dari kantor yang ini? Yang pernah gue dijailin tuh di Bandung. Oh gitu. Jadinya ada ruko nih, ruko kurang lebih 18 tahun nggak ditempatin. Wow, lumayan ya. Plafonnya udah jebol. Itu kebetulan gue kerja sendiri. Gue naik ke atas, ada 4 lantai, disangka gue shelter gue tuh ada di atas, disangka gue di rooftop gitu. Ternyata nggak, di lantai keempat. Oh itu luar biasa, itu gue dikerjain, bener-bener dikerjain. Kayak apa tuh Ji? Kejadiannya waktu pas gue buka ruko itu, karena kan gue kan minjem akses kan ke operator, pinjem kunci. Wah itu luar biasa. Pas pertama kali gue buka itu ruko, ternyata plafonnya udah hancur. Gue naik lantai 2, gue cuman modal power bank yang ada senternya tuh. Gue coba ya kan, gue naik ke atas sampai lantai 2. Disangka gue bayangan gue tuh ya kan. Pas gue geser gini, kok kayak bukan bayangan gue gitu ya kan. Tingginya atau bentuknya? Iya, gitu ya? bentuknya bukan. Terus? Akhirnya gue naik aja tetap. Gue nggak ngirawin hal itu. Sampai di lantai 4, gue baru ketemu shelternya. Gue buka itu shelter, kan dalam perangkat semua tuh, perangkat ya kan, mulai dari ya macam-macam lah, BTS, transmisi ya kan. Akhirnya pas gue buka itu kondisi gelap, sangat gelap banget. Gue coba ya kan, gue nyalahin lampu, gue cari stop kontaknya, ternyata pas gue nyalahin mati. Dan gue coba untuk ini aja, lebih santai aja karena bener-bener gelap. Gue buka laptop, gue coba connect ke perangkat, ya, gue kerja ya kan, cuman modal pencahayaan dari laptop dengan dari power bank itu. Akhirnya baru tuh gue bisa lagi kerja, lagi enak-enak, tiba-tiba laptop gue langsung blue screen. Itu pure blue screen dan gue nggak bisa akses. Untuk akses gue kerja tuh nggak bisa. Karena connection yang putus atau apa ada yang jailin? Itu yang lu bilang jailin? Iya, itu yang dijailin. Akhirnya pas gue ngeliat handphone, kebetulan tim gue udah beres, gue lihat jarak ya kan, ya kurang lebih nggak jauh, cuman 8 kiloan. Gue kontak dia, suruh bawa laptop kan. Pas sampai tempat gue, itu real, dia datang, temen gue, baru gue buka laptop ya kan. Baru gue buka laptop ya itu laptop yang blue screen nyala lagi. Itu pure beneran. Setannya jahil ya?
Ternyata pas setelah itu gua baru ngerasain ya kan, pas gua kerja, gua kelar ya kan, gua turun, gua tanya yang punya tempat itu. Ternyata memang di ruko tersebut ada perempuan memang yang udah bertahun-tahun di situ ya kan. Dia suka Sama siapa? Dia suka katanya ngelihat gua. Lu kata siapa itu pengaruh? Itu orang yang ngejaga ruko itu. Yang bisa mediasi gitu? Ya, Maksudnya yang biasa bisa komunikasi? karena dia emang sehari-harinya di situ. Dia cuman senang aja baru ngelihat. Maksudnya karena mungkin udah lama juga itu nggak pernah di maintenance juga mungkin ya kan. Kebetulan karena gue masuk, saat itu gue lagi ngurusin migrasi over IP, akhirnya ya udah di situ dia ngeliat. Dia ngomong, gue diikutin dari lantai 2 sampai lantai 4 pas gue kerja. Itu sampai stop kontak lampu hidup semua akhirnya. Temen gue datang itu hidup semua. Temen gue cuman ketawa-tawa doang ya kan. Lu penakut gue katanya. Tapi real itu. Ternyata pas kita pengen balik lampu mati tak. Oh gitu. Dijalin lagi tuh ya? Dijalin lagi ya kan, pas turun baru. Gue tanya, gue kan penasaran, rasa penasaran gue tinggi ya kan. Ada apaan di situ ya kan? Ya ternyata ada perempuan, sosok perempuan yang udah bertahun-tahun di situ, rasa seneng kayak punya temen aja. Penghuni kayak gitu. Oh, itu cukup luar biasa lah. Lumayan serem. Ya serem sih enggak juga sebenarnya ya kan. Cuman lucu aja, gue yang dikerjain gitu ya kan di situ. Gue bingung juga ya kan. Kenalan kali sama lo Ji. Bosen kenalan sama cewek mulu. Iya kenalan sama hantu kali. Iya dong. Terus gimana, cheers dulu deh. Oh iya. Biar nggak tegang. BTW nih kopinya dari cafe lo nih yang Sesamo Kopi. Ini salah satu cold brew pelopor pertama di Indonesia, Kopi Ranger. Ini punya abang. Oh ya. Ini abang gue. Mantap. Cukup lumayan lah. Terus lanjut ke cerita yang itu dong, gue penasaran. Apaan tuh? Yang santet. Yang santet lagi. Yang tadi lo cerita ini maksud gue lebih detail apa yang ada di rumah lo, kejadian di rumah lo dari mulai kejanggalan-kejanggalan yang terjadi gitu loh Ji. Karena ini gue ngerokok nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, santai. Karena ya. di konten gue ini belum ada. Lu mungkin orang pertama tamu yang cerita mengenai apa sih horror experience dalam dunia pekerjaan juga dalam keluarga nih, yang santet-santetnya belum ada Ji. Ya kebetulan waktu itu yang tadi gue cerita ya kan, bokap gue banyak yang nyokong bokap gue, cuman bokap gue nggak mau gitu. Pas saat itu tahun-tahun 2000-an itu baru-baru masuk awal tahun 2000 tuh dulu tahun 2000 ya. Tahun 2000-an 10 tahun yang lalu lah ya. 20 dong. Kan sekarang udah tahun Iya, sorry 20 tahun. Oh, udah lama ya emang jadi faktor 20 tahun. faktor usia emang sih. 20 tahun yang Gila. lalu guys. Terus Dan gue kaget banget malam itu, kebetulan memang masing-masing kita tidur di kamar sekitar jam 2 pagi, pengen menjelang subuh. Tiba-tiba suara kencang jatuh benda dari plafon gitu. Pas jatuhnya di meja makan. oh ya, tapi ada bandanya di meja makan. Real nggak ada, plafon pun nggak ada yang hancur. Tapi rasanya seperti sesuatu yang jatuh ke meja. Jatuh kencang, meja makan. kencang banget, jeder bunyinya. Seperti ledakan ya. Terus kebetulan nyokap bokap kebangun, dan ada gue kayak punya orang tua asuh, ngasuh gue dari kecil ya kan. Yang keluar bertiga, nyokap bokap gue dari kamarnya, orang tua asuh gue juga ya kan dari kamarnya. Pas masuk ke meja makan ternyata dilihat tuh kosong, rapi banget ketata. Akhirnya pas nyokap bokap gue itu nggak lama kemudian masuk, nah orang tua asuh gue ke kamar mandi. Pas balik dari kamar mandi itu dia ngeliat jin gede hampir seternit. Wow. Itu pakai baju
kayak petani yang baju hitam yang pengen ke sawah. Oke. Sama topi kayak koboi gitu, kayak apa ya, topi zaman dulu lah ya kayak gitu. Koboi apa yang buat bertani? Bukan topi koboi kayak gitu. Oh iya. Dan bibi gue teriak-teriak menjerit-jerit saat itu ya kan. Ternyata satu rumah itu nggak ada yang dengar bibi gue. Waktu bibi lu teriak nggak ada yang dengar? Nggak ada yang dengar sama sekali. Terus? Itu bibi gue berat banget sampai kayak benar-benar keluar keringat. Ini bibi gue, versi bibi gue cerita ya kan, pas kejadian itu akhirnya itu real banget bahwa bibi gue nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya paginya cerita ke bokap nyokap gue. Nah pas setelah cerita itu barulah akhirnya kebetulan nggak ya selang hitungan 2 hari kan bokap nyokap gue kan sering ngaji ya kan kayak gitu. Pas ada tamu datang dan di situ tamu itu ngomong ke nyokap bokap gue. Akhirnya ya pas tamu itu datang ngobrol panjang lebar dan dia ngeliat jadinya ada orang yang nggak suka ya kan ngirimin sesuatu. Pas jatuhnya untungnya di meja makan bukan di kamar. Oh gitu. Akhirnya pas jatuh di meja makan itu digali tuh, jadinya ubin tuh dibongkar. Oh gitu. Ubin dibongkar ya kan. Ubin di bawah meja makan? Ubin di bawah meja makan. Akhirnya tuh alhamdulillah maksudnya ya kan si orang itu juga ngasih tahu. Dari situlah bokap tuh disuruh ngambil pocong. Hah? Pocong kecil 3. Di mana? Ada salah satu tempat itu pocong itu loncat, bener-bener loncat. Enggak, tunggu sebentar, kita mundur sedikit ya biar karena ini gue ngedengerin dari tadi ada tamu kan datang. Jadinya tamu ini siapa? Tamu ini temannya bokap, teman bokap ngaji gitu. Yang bisa ngeliat. Tanpa disengaja datang ke rumah bokap. Oh, tanpa disengaja ya? Tanpa disengaja. Dan itu kejadian. Setelah malam itu kejadian 2 hari kemudian teman bokap datang. Nah dari situ ngasih tahu ngobrol-ngobrol akhirnya ya udah ternyata emang ada orang yang nggak suka dikirim lah sesuatu. Ternyata bokap disuruh ngambil 3 pocong kecil banget segini udah berbentuk pocong dan loncat-loncatan. Bokap sempet nggak berani juga di area rumah lo? Ya ada salah satu ruangan saat itu. Oke. Akhirnya diambil, pas dibuka ya gitu, mulai dari paku udah karatan, kawat, silet. Tapi sebelum kejadian itu, jadinya tuh temennya bokap nih ngomong, keluarga Ogo tuh disuruh bongkar itu tempat ya kan, ubin ya kan, untuk masukin apa ya, bukan masukin sih ya, lebih kayak bukan persembahan juga ya, maksudnya mungkin kayak mengasihi itu jin kali ya, supaya nggak ini kali ya, makanannya gitu, supaya nggak ngeganggu kayak gitu, hal-hal yang kayak gitu supaya nggak ngeganggu. Akhirnya itu maghrib kita ngebakar ayam ya kan. Ayam apa? Ayam cemani, ayam hitam. Oh ya, iya makanya gue nanya ayam apa, karena kalau ayam biasa kayak nggak mungkin. Itu pas maghrib, ubin tuh jadi kayak kuburan. Hah? Naik. Serius. Itu naik kayak kuburan, itu kita lagi ngebakar. Setelah itu yang gua kagetnya abis maghrib, azan berhenti, itu nutup lagi. Ubin yang di bawah meja makan atau di ruangan lain nih? Itu di ruangan lain. Oh, yang dihususin untuk supaya menetralkan gitu ya? Itu kejadian itu ya 20 tahun yang lalu. Jadinya itu pas lagi bakar ayam itu benar-benar real ya kan, kita kaget banget. Kebetulan di situ ada gua, ada abang gua, nyokap ya kan. Akhirnya keangkat. Terus pas lagi bakar itu aku kaget banget. Pas banget itu azan itu naik bener-bener naik itu ubin kayak kuburan, bener-bener kayak kuburan. Real. Lu ngeliat dengan mata kepala lu? Iya.
itu Serem naik ya. sampai akhirnya azan berhenti, itu langsung rapat lagi. Kan kalau secara logika sih nggak masuk akal juga ya, ubin yang udah naik nggak mungkin bisa rapat lagi. Itu real, itu yang gua ngerasain. Wah, ini baru kali ini. Nah setelah itu yang tadi gua bilang, bokap gua disuruh ngambil pocong 3 itu. Oh Kayak ya gitu. ini mundur nih ceritanya. Tadi kan gue perjelas ya, mungkin takutnya yang di rumah kurang paham. Lu habis ngambil pocong yang 3 itu, bokap lu itu kejadian ngambil pocong setelah kejadian motong ayam dulu. Betul. Si lantainya naik ke atas Naik ke rapat atas, lagi, barulah ada si makhluk yang 3 ini yang Betul. dikirim, which is menjadi mediatornya ya, mediasi, alat sebagai mediasi ya. Betul, alat mediasi gitu. ya. Akhirnya udah kejadian itu, ya banyak sih gangguan-gangguan, tapi nggak sekencang kayak kemarin itu. Alhamdulillah nyokap bokap kan agamanya bagus juga kan, ya sama kayak gua kan. Sombong amat. Baru gue mau nanya kalau lu. Akhirnya ya gua nggak sangkanya setelah 2 tahun kemudian orangnya minta maaf. Ah, ini serius? Serius, orangnya minta maaf sampai cium kaki bokap. Cuman bokap emang udah maafin ya kan, siapapun pelakunya. Ya alhamdulillah bokap dengan doa bokap juga akhirnya orang itu sadar juga ya kan. Dapat hidayah kali ya. Cuman yang nggak gua sangka-sangka dari itu gua kenal, bahkan sama gua tuh ibaratnya karena gua masih kecil ya kan, baik banget ya kan. Ya itu faktor sebenarnya duniawi sih, masalah ya kerja, jabatan, uang yang kayak gitu-gitu. Ya artinya menghalalkan segala cara. Nah itu yang terjadi. Kalau bisa sih jangan deh, apapun kayak gitu ya kan. Disitulah gue baru tahu ya kan, sampai segitunya ya kan. Cuman karena masalah uang, bokap gue nggak mau ACC apapun saat itu kayak gitu. Oh udah disokong A B C, bokap gue nggak mau. Tetap megang prinsip ya. Nah itulah kisah-kisah yang gue alamin kebetulan di rumah ya kan, sama orang tua, sama ya gue waktu kerja juga ya kan. Sebenarnya banyak juga cerita-ceritanya, cuman ya yang paling berkesan ini ya. Yang berkesan bagi gue ya itu aja sih. Yang lu ceritain hari ini. Sisanya mungkin cerita gue lebih seneng, happy. Paling gangguan-gangguan kecil aja gitu kan. Pernah gue juga dagang gue waktu belum punya tempat kedai kopi ya kan. Gue dulu gue jualan tuh sop apa? Sop bro, namanya sop bro. Oh gitu. Itu kebetulan gue kerja sama teman gue ya kan. Apalagi nih horror experience-nya? Ini horor yang dihantem gue. Yang dihantem gue sendiri langsung. Itu kebetulan gue jualan di daerah BSD ya kan. Itu kalau gue bilang sih sirik. Kebetulan gue baru sirik guys. Baru datang baru untuk berjualan, tiba-tiba ya kan rame tempat gue. Oh. Jadinya ada yang nggak suka? Ada yang nggak suka, akhirnya kurang lebih 2 bulanan gue dihantam ya kan. Kepala gue botak kayak gini, tiba-tiba luka semua. Ya kayak apa ya, kayak korengan selama serius. Sorry gue nggak bisa ketawa. Sapri dong, Sapri dong. Sapri. Itu benar-benar kayak korengan, luka-luka gitu ya kan. Bahkan sebelum kejadian itu, jadinya gue balik dagang malam, gue pulang bersih-bersih, gue sholat biasa, kelar gue sholat, gue tidur. Pagi-pagi tiba-tiba tangan gue tuh kayak keluar nanah. Di tangan? Iya, di jari gue kayak keluar. Tanpa luka. Tiba-tiba panas badan gue. Gue tetap untuk coba dagang. Nah dari situ pas gue kebetulan habis sholat asar, yang nanah itu kayak pecah. Pecah. Gue bersyukur banget, alhamdulillah saat itu ya kan. Itu sebelum kepala gue parah. Dan terulang lagi pas esokan harinya ya kan, gue kaget banget. Padahal udah pecah, tapi timbulnya yang sama di tempat itu. Oh, tumbuh lagi. Tumbuh lagi dan pecah lagi. Itu setelah itu
tiba-tiba ada customer gua, orangnya sih care banget ya kan, mas nih sakit katanya gitu. Gue bilang enggak, gue nggak sakit, gue bilang ya kan. Tiba-tiba gue nggak tahu dia nelpon siapa, dan yang bicara sama mas-mas itu bahwa dia tahu nama gue, tahu latar belakang gue, terus juga dibacain lah gue. Akhirnya gue disuruh berobat ke tempat dia. Dan orang yang nelpon itu pun belum ngasih tahu apa-apa tentang gue. Oh gitu. Itu Kok bisa sih? Logis nggak sih? dan ya kalau dalam pola pikir kita sehari-hari sih nggak mungkin logis ya maksudnya. Iya. Cuman kalau bicara tentang hal-hal yang kayak gitu, ya gue juga Allahu alam bisawab kayak gitu. Nah dari situ ya kan, tiba-tiba ya orang itu nelpon gue, bang, gue dibuat schedule sama dia, gue pengen dimandiin, cuman gue paling nggak suka gue kalau dimandiin ya kan. Akhirnya gue bilang, hati nurani gue ngomong kayak gitu, tiba-tiba besok lusanya temen gue itu nelpon customer gue gitu, nelpon gue, dia langsung ngomong tuh, bang, tante gue nggak bisa untuk mandiin lo hari ini, cuman lo dikasih air. Nah gue dikasih air, nah disitulah sebelum gue dikasih air itu pala gue tuh udah kayak monster. Hah? Masa sih? Serius, real. Bersisik gitu? Jadinya badan gue tuh panas, terus gatal-gatal ya kan. Gue udah berobat ke dokter, gue takutnya herpes kan. Herpes kan macam-macam, mulai dari cacar aja masuknya herpes, kayak gitu kan. Akhirnya gue pikir, wah udah deh, gue nggak bisa nih, gue bilang. Dari situ ya udah, orang itu ngobatin, alhamdulillah tuh mulai, maksudnya gue nggak terlalu panas badan gue, dan gue nggak terlalu gatal. Lu cek lab nggak ke dokter? Gue cek lab belum saat itu, gue udah berobat, tapi gue udah kasih obat, dan gue udah 2 kali berobat ya kan. Satu tuh rumah sakit internasional, puskesmas. Yang satu gue dokter ya, kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, gue pikir, dan tiba-tiba ada orang yang ngasih unjuk itu, ya udah sama gue coba, gue sebenarnya ngejauhin dari hal-hal yang kayak gitu. Ternyata setelah udah gue diobatin itu, ada orang lagi yang datang ngomong tapi beda orang. Oke. Akhirnya orang yang kedua itu ngomong sama gue bahwa ada yang nggak suka sama gue disuruh cabut dagang dari situ. Itu real, 2 bulan gue rame, seterusnya sepi. Oh, ancamannya sebenarnya udah ada peringatan. Jadinya gue cuman disuruh jangan dagang di situ. Intinya itu. Oke. Yang dihantamnya kenapa gue? Karena gue yang masak saat itu. Oh, lu kokinya? Gue koki, gue yang dagang ya kan. Ya, gue coba, karena gue waktu itu gue baru keluar dari dunia kerja gue, dan gue coba pengen, gue berdagang aja deh, ya kan. Berdagang kayaknya seru gitu loh bagi gue, suatu tantangan. Nah setelah itu ternyata orang itu ngomong sama gue bahwa gue dikasih merang bambu. Merang bambu tuh bulu bambu tuh kan. Oh, gatal-gatal jadinya. Nah ya. itu panas sih nggak terlalu ya, cuman gatalnya itu parah. Gue takut juga, sangka gue herpes kayak kan. Iya, takutnya lu kena penyakit yang lain ya. Enggak sih, kalau gue ngejaga. Terus intinya kayak gitu, gue kaget banget saat itu. Ya udahlah, gue pikir ya kan. Akhirnya gue stop dagangan gue di situ. Daripada lu kenapa-napa ya, pilih aman. Gue pilih aman, ternyata nggak selang berapa, mungkin setahun lebih ya kan. Satu tempat itu kan jatuhnya kayak model food court gitu ya, maksudnya banyak makanan ya. Tempat itu tutup. Semua tutup. Akhirnya ya gue nggak tahu sih, cuman gue dikasih kisi-kisi nih orangnya kayak gini, cuman gue nggak pernah hirauin itu. Yang penting gue sehat, gue sembuh, dan gue nggak mikirin yang lain. Nyelamatin diri lah, narik diri. Dan aman. Akhirnya ya gue dagang balik lagi. Tetap gue coba dagang, tapi tadinya gue dagang makanan, sekarang dagang minuman. Gitu. Ini nih kopinya ya. Ini kopinya nih. Kalau BSD ya. Ya, lokasinya di mana? Kasih tahu dong sekalian. Lihat di sini. Ya, nanti ditulis di bawah sini ya alamatnya.
Seru juga ya cerita lu ya, Ji. Itu kisah gua aja sih, ya kan mungkin banyak teman-teman di luar sana juga kisahnya lebih. Ya bisa ada yang lebih Lebih parah asik. atau lebih gimana? Banyak sih pasti ya cerita. Iya. Sering dengar juga. Kalau gua cerita-cerita lebih gitu. banyak kisah-kisah lucu sih. Ada nggak sih pesan moral atau misalnya pesan untuk kayak teman-teman di rumah nih yang nonton vlog ini dari pengalaman lu, apa sih yang lo mau sampein gitu? Dari lo pribadi, dari gua ada nanti, dari lo. Kalau gua pribadi, apapun lu ngais rezeki, cari yang halal ya kan, dan lu nggak perlu untuk ngurusin bahwa akan takut rezeki lu gitu ya kan. Makanya lu cari yang halal-halal aja lah, jangan yang aneh-aneh, intinya kayak gitu. Karena ketika lu menghasilkan sesuatu dengan mudahnya, lu akan jatuh lebih cepat juga. Ya, Itu setuju. itu real lah di mana-mana kayak gitu. Setuju. Kalau pesan moral lu apa sekarang? Oke. Kalau gua gini ya guys, menurut gua perkara santet, pelet dan teman-teman yang lain itu kan menjadi pro kontra. Ada yang percaya, Ada yang enggak. Nah, Betul. ini yang mau gua bahas. Ada yang percaya, ada yang enggak. Gua secara pribadi pernah ngalamin. Awalnya juga gua nggak percaya, tapi juga gua lebih mikirnya gini, serahin sama Allah aja, kita kan punya Allah. Maksudnya Betul. terkadang ini nyata ya guys, terkadang kita berobat gitu, berusaha buat berobat itu nggak menjamin itu tuh bener gitu kan, manusia ya. Yes. Kita harus gantungin itu harapan kita disembuhin atau apa cuma sama yang di atas. Betul. Mungkin manusia yang kita datengin Hanya perantara ya. hanya perantara. Lebih bagusnya ya lu berdoa. Berdoa sendiri. Terus juga orang tua lu yang terutama, intinya itu. Iya. Kalau yang lain mungkin hanya bonus. Intinya kayak gitu. Karena paling cepat itu, karena paling cepat itu ya orang tua. ya sama betul. saudara. Di antara yang lain-lain kan doa orang tua dulu, karena kan ridhonya Iya. Allah itu gimana ridhonya orang tua kan? Sama apalagi yang udah berkeluarga ya kan, lebih banyak tuh biasanya doa istri. Makanya banyak istri, banyak doa. Jadi beristri lah yang banyak. Kan kenapa ibu mesti kemana-mana? Ya enggak lah. Ya kan? Tapi memang benar ya, pokoknya pesan moral dari gua selalu deh, kita mau setakut apapun menghadapi masalah, menghadapi keadaan di hadapan kita tuh jangan pernah ragu untuk bergantungnya tuh sama yang kuasa, yang di atas. Itu utama. Ya itu gua alamin sendiri. Dulu gua tipe orang yang panikan, ada Dan apa-apa. lu lebih banyak berharap sama orang ya. Ya, lu kan tahu gitu. Kan kebetulan kita kenal udah lumayan ya Ji ya, udah lumayan lama. Jadi baru sehari 2 hari udah. bohong. Jadi emang harus kayak gitu, serahin semua itu sama Allah. Makin kita berserah diri, Semakin makin enak jalannya. Nah. Ada aja. semakin lu tenang hidup lu. Jadi perkara balik lagi nih, perkara santet. Dan kalau hantu mah pasti memang ada ya, kita kan hidup berdampingan dengan dimensi lain. Tapi kalau perkara santet itu masih pro kontra. Percaya boleh, nggak percaya juga nggak ada yang nyalahin kok, ya kan? Karena beberapa orang juga ada yang mengalami, ada juga yang nggak pernah mengalami. Buat yang nggak mengalami, hargai aja cerita orang Iya. lain. Gitu sih menurut gua, karena jangan sampai lu udah menghujat orang, bohong gini, kejadian sama Allah. Makanya beneran serius. Lu sering ya gitu ya? Enggak, kalau gue enggak. Gue enggak mau underestimate sama orang lain. Oh enggak dong, betul. Bukan gue banget, temen-temen gue tahu. Ya, iya. Oke guys, gitu aja kali Apa ini MHM 13-nya, Oke, MHM siap. 13 channel. Oh, ini ya? Oh iya ini, Oh, dari iya. kaosnya ini nih. Lu jangan lupa sampai nggak nonton, awas aja lu. Lu sayang lu ketemu Apa coba? cewek rusuh. Kalau ada pesan-pesan boleh taruh di kolom komentar. Ada yang mau jadi narasumber, pernah disantet atau ngalamin masalah yang lain lagi, boleh tulis di bawah, nanti kontak personnya ditulis aja, nanti ada tim kita yang ngabarin gitu. Oke, Tim lu yang mana? See you. Ini semua di belakang layar. Oh, See you. gitu. Oke, thank you. Oke, thank you. Lupa Bye. kita nggak pakai masker. Ya karena kita udah tes rapid, udah aman. Oh, udah, Rat. Udah tadi kan kita swab dulu. Kalau gua PCR langsung. Ya. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.